Wah, akhirnya kita ketemu lagi ya. Sudah 1 minggu, akhirnya kita bisa sekolah minggu lagi. Meskipun sekolah minggunya online, tapi anak-anak tetap semangat ya di rumah ya. Nah, hari ini kita mau mulai ya sekolah minggu kita. Tapi Sita mana ya? Anak-anak di rumah ada yang lihat Sita enggak? Biasanya Sita enggak pernah terlambat. Mana ya Sita ya? Kok belum datang ya? Tapi kita mulai dulu ya anak-anak ya. Karena sudah jam 8, kita mau mulai sekolah minggu kita. Yuk kita mau berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau mulai sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, siapkan hati kami. Tolong kami bisa duduk dengan tenang. Tolong kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami juga boleh ikut berdoa dan memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suara apa itu ya? Loh, anak-anak di rumah ada dengar nggak? Suaranya siapa ya? Wah, Sita! Sita kenapa menangis? Kok aku? Kita kan belum kenalan. Memang kita belum kenalan Sita, tapi Lause sering lihat Sita di TV. Aku terkenal. Iya, di YouTube ya. Sita kenapa menangis? Lause sudah tunggu dari tadi loh. Maaf, Lause. Aku terlambat. Aku sedih karena aku tadi minta baju baru sama Oma. Oma bilang, tunggu, belum ada uang. Aku sedih, bajuku ini terus. Nggak apa-apa Sita. Sita harus belajar terus bersyukur. Gimana caranya kalau kita baru sedih, permintaan kita ditolak, pasti kok suruh bersyukur. Nah Sita harus ingat yang penting itu Tuhan Yesus ada di hati kita. Kita harus percaya Tuhan Yesus terus memberikan sukacita. Walaupun kita tidak punya baju baru, tidak punya makanan yang enak, tidak bisa, kalau sekarang kita tidak bisa jalan-jalan ya, tidak bisa jalan-jalan ke tempat yang bagus. Gimana caranya? Susah loh. Nggak punya makanan enak, nggak punya baju baru, tetap suruh smile, terus smile. Iya, karena Sita, walaupun kita tidak punya semua itu yang enak-enak, walaupun kita sekarang mungkin bosan di rumah, mungkin kita tidak punya yang bagus-bagus. Bosan sekali. Iya, tapi Sita harus ingat, kita masih punya satu yang paling penting. Apa langsung yang penting? Kita punya Tuhan Yesus yang terus mengasihi kita, terus menjaga kita. Nggak kelihatan di atas, tak ada di bawah, ada tak ada. Ya, Tuhan Yesus memang tidak kelihatan karena Tuhan Yesus ada di mana-mana dan Tuhan Yesus ada di hati kita. Masa Tuhan Yesus itu invisible?
Walaupun tidak dapat baju baru, tapi tetap ada Tuhan Yesus yang terus mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak lihat baju kita. Iya, Tuhan Yesus lihat hati kita. Betul ya. Nah, Sita, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Iya, Lause. Hari ini ceritanya apa, Lause? Nah, sekarang Lause mau tes dulu ya. Lause mau tanya anak-anak di rumah juga. Masih ulangannya, Lause? iya, kayak ulangan. Oh, Quiz iya, ya. iya, iya. Quiz. Ya, Nah, biasa suka tunjuk. anak-anak masih ingat enggak? Masih. Oh, belum. Oh, Tanya belum. belum. Sabar Sita ya. Anak-anak masih ingat cerita? Nah, belum Sita. Sita yang sabar. Nah, Sita yang sabar, nanti kalau Lause tanya nggak bisa jawab ya. Harus dengerin dulu pertanyaannya. Nah, anak-anak masih ingat cerita tentang Tuhan Yesus bangkit? Masih ingat enggak? Aduh. Nah, ada ikutin enggak anak-anak di rumah? Ikuti, Lause. Tapi itu sudah long time Oh, ago. masih ingat enggak Lausenya siapa yang cerita? Oh, Sita, teman-teman, Sita ingat, Lause. Sita, Itu iya. Lause Res. Lause? Lause Resa. Lause Resa itu enggak gondrong. Yang gondrong Lause Tati. Iya, betul, Lause Tati ya. Nah, hari ini Lause mau melanjutkan cerita waktu Tuhan Yesus bangkit. Oh, to be continue. To be continue. Mau tahu ceritanya Sita? Ya. Anak-anak di rumah juga mau tahu? Nah, kita dengarkan ya. Nah, anak-anak, cerita hari ini diambil dari Alkitab. Ya, seperti biasa, firman Tuhan di dalam Alkitab ini ada banyak sekali yang bisa mengajari kita. Nah, hari ini kita firman Tuhannya dari Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-20, dan Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Nah, anak-anak masih ingat toh waktu Tuhan Yesus bangkit? Waktu Tuhan Yesus bangkit, pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri dengan seorang perempuan. Masih ingat enggak namanya siapa? Ayo anak-anak di rumah. Namanya siapa? Maria Magdalena. Nah, setelah itu Tuhan Yesus tinggal di dunia ini selama 40 hari. Lama ya anak-anak ya. Selama 40 hari itu Tuhan Yesus terus berulang-ulang mencari murid-muridnya, berulang-ulang menampakkan diri pada murid-muridnya, dan Tuhan Yesus cerita tentang kerajaan Allah kepada para murid-muridnya. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus juga menampakkan
menampakkan diri lagi. Ada dua orang muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus. Tuhan Yesus datang menampakkan diri pada mereka. Anak-anak masih ingat cerita Laut Selili beberapa waktu lalu? Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya di sebuah pantai. Waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus sedang menangkap ikan di pantai Danau Tiberias. Nah anak-anak, pada akhirnya Tuhan Yesus kemudian menampakkan diri pada ke-11 muridnya. Nah anak-anak tahu gak, kok muridnya tinggal 11 ya? Kan bukannya awalnya ada 12. Kok sekarang tinggal 11? Ada yang inget gak? Ayo, masih ingat gak ceritanya? Nah, murid Tuhan Yesus satu yang bernama siapa? Yudas Iskariot sudah tidak ada ya, sudah meninggal. Nah, ke-11 murid ini kemudian disuruh Tuhan Yesus pergi ke sebuah bukit. Bukitnya bernama Bukit Zaitun. Nah, kemudian setelah murid-murid pergi ke atas Bukit Zaitun itu, Tuhan Yesus kemudian berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sesudah Tuhan Yesus mengatakan hal itu, Tuhan Yesus kemudian terangkat ke atas. Makin tinggi, makin tinggi. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Murid-murid melihat ke atas, sampai akhirnya mereka tidak bisa melihat Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus ditutupi oleh awan-awan yang ada di langit. Lalu, ketika para murid sedang kebingungan, mengapa Tuhan Yesus tidak kelihatan lagi? Mengapa Tuhan Yesus menghilang? Lalu, ada dua orang yang berpakaian putih berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mau selisih? Ya. Sita mau tanya. Ya, gimana Sita? Tadi cerita Mau selisih, Tuhan Yesus menampakkan diri dengan murid-muridnya ya. Iya, betul. Orang banyak ya. Iya, Jadi ketemu langsung. ketemu langsung. Face to face gitu. Iya, seperti kita ini Sita. Oh, nah kalau sekarang apa mungkin Tuhan Yesus menampakkan diri lagi? Nah, sekarang Tuhan Yesus belum menampakkan dirinya secara langsung. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berjanji suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Masih lama loh, Se. Ya, kita belum tahu, Tuhan Yesus tidak bilang waktunya. Kita harus siap-siap selalu. Terus siap-siap harus beli baju baru. Oh, bukan. Siap-siap, kita harus menjaga hati kita. Kita harus selalu percaya Tuhan, hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Membaca Alkitab, berdoa. Iya, betul. Oh, iya. Dan satu lagi sih, Kak. Apa? Seperti firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk memberitakan Injil. Nah, anak-anak, Injil itu berarti kabar baik. Apa loh, Se? Injil. I-N-J-I-L. Injil. Ya, Injil itu berarti kabar baik. Kabar baik kalau Tuhan Yesus sudah turun ke dunia, terus Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, mengampuni dosa-dosa kita semua. Oh, Tuhan Yesus baik ya, loh, Se. Iya, tapi sekarang Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah hidup, Tuhan Yesus sudah menang. Dan sekarang Tuhan Yesus sudah berada di surga. Iya. Nah, anak-anak, dan
cerita juga. Kita hari ini mau belajar bahwa kita juga harus seperti murid-murid yang Tuhan Yesus perintahkan pada waktu itu. Tuhan Yesus mau kita memberitakan Injil. Oh, cerita-cerita tentang Iya. Tuhan Yesus. Betul, kita bisa cerita sama orang-orang di sekitar kita. Masa? Ya, Kalau Sita masih kecil, cerita sama siapa? nah, Sita tidak usah khawatir. Anak-anak di rumah juga tidak usah khawatir. Aku masih kecil, tidak bisa apa-apa, tidak bisa cerita. Nah, Sita dan juga anak-anak di rumah, kita tetap bisa memberitakan Injil. Kita bisa cerita sama orang tua kita, sama saudara kita yang belum percaya Tuhan. Itu sama boleh ya, Elsa? Mbak di rumah? Iya juga betul. boleh. Mbak, Sus Oh, yang iya, belum iya. kenal Tuhan, Iya. kita ceritain. Besok Sita mau cerita sama Pak Joni. Pak Joni, itu saudaranya Sita ya? Iya, sendok. Itu tukang becak langgananku. Oh iya, Pak bagus Joni, sekali. dia baik loh, Betul. Tapi kalau dia belum terima Tuhan Yesus, kasihan. Nanti dia nggak bisa masuk surga. Iya. Nah, Sita bisa memberitakan firman Tuhan, memberita cerita tentang Tuhan Yesus sama Pak Joni ya. Besok kalau Pak Joni sudah terima Tuhan Yesus, berarti Pak Joni masuk surga ya? Iya. Terus di surga becak juga. Oh, di surga tidak seperti di dunia ini lagi, Sita. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sedih-sedih. Kan kasihan Elsa di dunia Iya. becak, di surga Iya. becak. Nah, Sita, hari ini dan anak-anak juga kita mau belajar untuk berani ya. Kita harus berani bercerita. Seperti Sita tadi mau cerita sama tukang becak ya, om becak langganannya. Anak-anak di rumah juga mau belajar bercerita kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau takut, kita bisa berdoa dulu loh Elsa. Iya, betul sekali. Nah, hari ini Losu mau ajak kita membuat sebuah aktivitas. Iya, Elsa. Ya. Dengerin ya. Ya, kita buat aktivitas ya. Nah, anak-anak di rumah, hari ini Losu mau ajak kita membuat sesuatu. Gampang sekali. Kita siapkan selembar kertas. Nah, kertasnya yang putih ya, yang kosong seperti ini. Kemudian kita butuh spidol atau bolpen juga boleh. Nah, sudah anak-anak? Nah, Losu kasih waktu, kita boleh siapin dulu ya. Setelah itu, anak-anak tempelkan tangannya di kertas. Kita mau menjiplak tangan kita, tangan masing-masing ya. Nah, seperti ini. Nah, anak-anak di rumah sudah buat seperti ini. Nah, hari ini Lausul mau mengajak kita untuk berdoa 5 jari. Kita mau berdoa 5 jari ya. Nah, tangannya sudah dibuat. Kemudian kita akan menuliskan. Nah, seperti ini ya contohnya ya anak-anak. Jari yang jempol yang pertama, kita akan tuliskan orang-orang yang kita sayangi. Bisa orang tua kita, saudara, teman, ya orang-orang yang kita kasihi, yang dekat dengan kita. Lalu jari yang telunjuk. Jari yang telunjuk ini orang-orang yang berjasa buat kita. Kalau sekarang musim corona ini banyak dokter-dokter dan perawat yang berjasa loh. Walaupun kita tidak kenal, kita bisa doakan mereka. Kita juga bisa doakan guru-guru kita di sekolah. Walaupun tidak ketemu lagi di sekolah, tapi mereka tetap mempersiapkan pelajaran buat kita. Mereka mengirim pelajaran online. Bisa juga doain lause-lausenya ya. Nah, lause-lause sekolah minggu. Lalu yang ketiga, yang jari tengah, kita berdoa untuk pemerintah. Kita berdoa untuk orang-orang yang memegang jabatan yang tinggi-tinggi ya, seperti gubernur, wali kota, bapak presiden. Kita doakan
supaya mereka bisa menjalankan pemerintah dengan baik. Lalu kita juga yang keempat, kita berdoa yang jari manis untuk orang-orang yang lemah. Ini orang-orang yang sakit ya. Mungkin di rumah ada papa, mama, atau saudara, opa, oma yang lagi sakit, lagi lemah tubuh. Atau juga bisa doain orang-orang yang sakit corona. Kita doakan mereka, minta Tuhan boleh menolong menyembuhkan mereka. Nah, yang paling terakhir, yang paling kecil, jari apa anak-anak? Jari apa? Jari kelingking. Kelingking itu kita berdoa buat diri kita sendiri. Kita berdoa buat diri kita supaya kita boleh sehat, kita juga boleh jadi anak yang baik, anak yang taat. Nah, anak-anak, setelah anak-anak membuat aktivitas ini, anak-anak boleh hias nanti ya, boleh diwarnai sesuai dengan kreasinya masing-masing. Habis itu jangan dibuang ya. Anak-anak boleh taruh di meja belajarnya, boleh tempel di temboknya ya, tembok kamarnya. Setiap malam atau pagi waktu anak-anak mau berdoa, anak-anak jangan lupa mendoakan semuanya ini ya. Berdoa 5 jari. Sekarang kita tidak bisa kemana-mana, kita belum bisa pergi-pergi, tapi kita bisa mendoakan orang-orang ini. Yuk kita sama-sama coba buat ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Elsa, Iya. tadi suruh bikin doa ya? Iya, doa 5 jari. Buat salah satunya buat idolaku loh, Elsa. Oh, siapa idolanya Sita? JKW alias Jokowi. Oh, Pak Jokowi. Iya. Iya. Sita jangan lupa berdoa untuk Pak Jokowi. Iya, Ya. Elsa. Supaya lebih gendut gitu ya, Elsa. Oh, berdoa supaya sehat, Oh, supaya iya. bisa diberi Tuhan hikmat. Betul, Elsa. Elsa, ini sudah selesai. Iya, kita mau pamitan dulu sama teman-teman di rumah ya. Ya, dadah teman-teman. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu Sita. Oh ya, sebentar ada pesan sponsor. Do you miss me? Yuk, sekarang kita mau berdoa ya. Sita juga berdoa. Anak-anak di rumah kita juga mau berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk Sita ya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang juga terus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, tolong kami boleh menjadi saksi Tuhan melalui kehidupan kami di rumah bersama keluarga, baik pun juga melalui doa kami. Tuhan boleh tolong kami, boleh bersaksi, kami juga boleh menuruti perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.